dan sebagainya. Dan menerima surat tidak dibaca, nggak ngerti. Anak selanjutnya katakanlah yang kedua, inilah supaya gampang, 1, 2. Yang kedua, ini surat dari ayah nih, saya harus baca. Ada tapi nggak ngerti, kadang baca kadang tidak. Ayahnya lihat, ada pemantau CCTV, ini kadang dibaca kadang tidak dibaca. Yang ketiga, ini surat dari ayah saya pasti senang kalau nanti saya hafal. Dihafalkan itu isi surat. Dan ayahnya tahu, tapi sayangnya tidak mengerti isinya, karena beliau belum bisa bahasa Sunda nih si anak yang ketiga ini. Tapi dihafalkan, sering dibaca. Sampai sebagian surat dari bapaknya hafal, cuma tidak mengerti. Mana di antara 3 ini yang lebih disukai si bapak? Jawab. Semua jawab. Ada CCTV itu di rumah. Yang keempat, dibaca. Tapi bapak nulis surat ini apa nih? Ini resep-resep hidup bahagia, dihafal dan diterjemahkan, dipahami isinya. Mana kira-kira yang lebih cerah hidupnya? Yang keempat. Yang kelima beda lagi. Ketika dibaca, ini pasti bagus. Bapak nyuruh ngapalin ini, dibaca, diterjemahkan, dipahami. Oh begini ternyata hidup bahagia. Dan dipraktekan dengan senang. Bapak melihatnya. Mana di antara 5 anak ini kira-kira yang paling disukai si bapak? Jawab. Yang paling bahagia yang mana? Yang paling disupport, didukung, yang mana? Ini hanya perumpamaan ngarang saja adik-adik, sederhana tentang ayah ke anak. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Tidak bisa dibandingkan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Lalu Allah mengutus para nabi, para rasul, dan Allah menurunkan kitab. Dari mulai nabi-nabi terdahulu yang ada kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kitab-kitab yang Allah turunkan. Kira-kira apa tugas utama para nabi ini? Kira-kira apa tugas utama para nabi? Cung yang tahu. Saya kira adik-adik tahu. Apa yang paling penting tugas utama dari nabi? Apa yang paling penting dari kitab-kitab Allah? Jom. Yang paling penting adalah memperkenalkan Allah Tuhannya. Agar manusia itu kenal kepada Allah dan mengesahkan Allah, bertauhid. Karena inilah yang terpenting dari perjuangan setiap nabi, agar manusia mengenal siapa Tuhannya, siapa dirinya manusia itu, dan mengabdi kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, atau dengan kata lain tauhid. Jelas? Jadi para nabi itu hamba Allah, utusan Allah untuk memperkenalkan. Yang pertama adalah memperkenalkan Allah pencipta, mengurus, menguasai, sehingga kita hidupnya mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena bahagia, mulia, selamat itu kalau kita mengenal Allah dan mengabdi ke Allah.
tentang tetek bengek, cita-cita ini, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, dan semua yang orang suka itu semua milik Allah, dan nanti Allah yang ngebagikan, dijamin sampai kepada kita. Jadi adik kalau punya cita-cita apapun, tenang. Wah, katanya nanti persaingan ke perguruan tinggi sulit. Tidak ada yang sulit kalau Allah memudahkan. Sulit itu kalau dipersulit oleh Allah. Kalau Allah menghendaki adik dapat sesuatu, pasti ada jalannya ketemu. Karena semuanya milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah janji. Ini salah satu janjinya, wa may yattaqillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang benar-benar mengabdi kepada Allah, yakin dan mengabdi, disebut ahli takwa, Allah beri jalan keluar apapun masalahnya. Masalah kesehatan, masalah kecerdasan, masalah finansial, masalah karir, semuanya Allah yang menentukan. Semuanya Allah yang menggenggam. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki, pertolongan yang tidak diduga-duga. Wah, mustahil nih saya bisa ke sini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berucap kun fayakun, dengan cara Allah itu terjadi. Prosesnya nanti Allah yang ngatur. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Jadi adik-adik, tugas Nabi memperkenalkan Allah. Allah menurunkan Al-Quran adalah di antara yang utamanya agar mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Kemudian para nabi ini pun memberitahu apa perbuatan yang disukai Allah dan yang tidak disukai Allah. Karena bahagia itu ada pada amal yang disukai Allah, dan sengsara itu ada pada amal yang dilarang Allah. Paham? Jadi tidak rumit hidup ini, tidak rumit. Dan Allah pun memberitahu bahwa dalam hidup ini pasti dipergilirkan, ada senang, ada susah, ada puji, ada caci, dan semua itu jadi kebaikan bagi kita. Jadi tenang saja. Nabi dipuji, Nabi ada yang mencaci, tidak ada masalah. Kita diajari oleh Allah lewat para nabi dan Al-Quran bagaimana kita menyikapi hiruk pikuk dunia ini. Jadi simpel hidup ini. Jadi kalau ingin tahu siapa ahli Quran, yang paling bertauhid kepada Allah, yang paling patuh. Jadi ahli Quran tidak selalu identik dengan hafiz Quran, qori'ah, walaupun itu sangat baik. Tetapi ahli Quran itu adalah yang paling bersih keyakinannya kepada Allah, karena Quran mengajarkan begitu. Kemudian paling patuh kepada yang Allah perintahkan dan paling menjauhi. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan begitu. Nah, menghafal itu salah satu amal supaya bertauhid dan beramal soleh. Bisa dipahami adik-adik? Nah, kembali ke ilustrasi tadi. Al-Quran kalam Allah. Beda dengan surat dari Bapak tadi ya. Al-Quran itu kalamullah. Membaca Al-Quran
walaupun kita tidak paham, asal niatnya ikhlas, itu sudah disukai Allah. Nah, di antara manusia ada yang diberi Al-Quran oleh Allah tapi tidak pernah dibaca. Yang tadi yang pertama, ya, dia tidak mengerti apa-apa. Orang yang tidak berinteraksi dengan Quran, dia tidak mengerti apa-apa dalam hidup ini selain sekepikirnya, ngarang, niru-niru saja. Padahal hidup ini mudah kalau kita paham. Jadi adik-adik, ada di antara umat Islam, walaupun dia Islam, dia tidak berinteraksi sama sekali dengan Al-Quran. Tidak pernah baca, tidak menyentuh juga. Ini pasti berat hidup begini. Karena dia tidak akan mengerti mau apa di dunia, siapa Tuhannya, apa yang harus dilakukan. Yang kedua, ada yang belajar Quran, belajar baca. Ada, banyak, sekarang sudah semakin banyak. Itu juga berpahala, beda dengan baca surat dari Bapak tadi, ya. Tapi kalau baca Al-Quran, walaupun belum bisa paham, itu satu huruf, satu kebaikan kali 10. Cari tempat yang enak di sini atau ya. Nah, diberi sedikit jalan deh, maaf ya. Jadi sampai di mana barusan? Kira-kira yang tidak berinteraksi dengan Quran sama sekali bahagia tidak? Gak bisa, gak ngerti. Ulangi deh, siapa yang menciptakan kita? Jawab. Yakin? Yang menciptakan segala yang ada di langit dan bumi siapa? Semua yang ada di bumi, langit, dan ada yang di antara keduanya di dalam bumi, milik siapa? Jawab. Yakin? Kita berada di bumi ini, siapa yang menghendaki? Selama ini siapa yang mencukupi kita, mengurus diri kita? Jawab yang mantap. Nikmat penciptaan dan nikmat pengurusan. Pernahkah sesaat saja Allah tidak mengurus diri kita? Siapa yang lebih menyayangi kita? Orang tua atau Allah? Allah yang menciptakan kita. Orang tua sayang ke kita, tapi pencipta kita lebih menyayangi. Apakah Allah tahu semua keperluan kita? Harap semua menjawab ya, karena akan jadi amal soleh dan ini salah satu cara untuk nambah yakin. Apakah Allah tahu keperluan kita? Apakah Allah tahu keinginan kita? Apakah Allah tahu apa yang terbaik bagi kita? Apakah mungkin ada nikmat yang bisa datang tanpa izin Allah? Bergabung jin dan manusia mau memberi sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki sampai tidak? Mungkinkah kita terkena mudarat tanpa izin Allah? Orang mau mengancam, mencelakakan kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, celaka tidak kita? Adik-adik, kalau sudah mantap yakinnya begini, lebih antang deh. Tidak akan dilanda cemas berlebihan, enggak. Dan tidak akan sedih berlebihan dengan yang sudah terjadi. Ada Allah, Maha dekat, Maha melihat, Maha menyaksikan, Maha baik, menguasai segala-galanya, total, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah setiap saat. Nah, ini diperkenalkan oleh para nabi dan rasul, dan ini pula yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an.
Makanya kalau baca Al-Quran sudah baik, tapi yang lebih baik dari itu adalah membaca Quran dan memahaminya. Kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk kita hanya untuk dibaca atau lebih dari itu? Dengar adik-adik, bahagia itu pada niat dan amal. Hayatan thayyibah itu pada amal soleh. Amal soleh itu niatnya ikhlas, tauhid, dan perbuatannya benar, ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan itu adalah lewat Quran kita mengenalnya. Jadi kenapa kita kurang enak, kurang tenang? Karena boleh jadi kita membaca Quran tapi belum paham artinya. Inilah salah satu kelemahan besar kita. Di beberapa tempat, bahkan kemarin, acungkan tangan yang sudah pernah khatam Al-Quran, mushaf Al-Quran, ngacung. Tapi ketika ditanya, acungkan tangan yang pernah khatam terjemah Quran, sedikit sekali paham. Baca Fatihah, siapa yang hafal? Ngacung. Terjemahkan surat Al-Fatihah, macet. Tegang, takut ditanya ya. Kita baca Fatihah 17 kali sehari minimal. Apa artinya bisa macet itu? Hafal ayat kursi, hafal, dibaca tiap habis sholat, menjelang tidur juga baca ayat kursi. Apa terjemahnya? Artinya macet. Doa hatam Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Apa artinya? Diam. Coba itu. Jadi inilah salah satu PR utama kita adalah membaca Al-Quran dan juga memahami artinya. Jelas adik-adik? Gimana kita bisa mengamalkan kalau tidak paham? Itulah sebabnya ada yang baca Quran terus, sombongnya terus, ngomongnya terus, matanya berzinah terus, berburuk sangka, tajasus, nyari-nyari aib, gibah, padahal baca Quran. Sombong, dengki. Ayo, penyebabnya apa? Jawab. Ya adik-adik, ya mengerti ya bahwa adik-adik bangun jam 3 harus tahajud. Jadi kalau saat seperti ini udah gitu dingin lagi ya, paling enak untuk pulas, nyender lagi. Alhamdulillah. Tapi berusahalah untuk bisa lawan kantuknya. Itu ada yang tidur, bangunkan, tolong ya, dengan baik membangunkan. Ada yang tidur, bangunkan. Nanti dibangunkan lebih paten di kolam ini ya. Insya Allah bangun kalau direndam. Lanjut adik-adik. Dan Allah melihat. Apakah Allah melihat kita memegang Quran? Jawab. Apakah Allah lihat kita sedang membaca Al-Quran? Apakah Allah melihat kita membaca terjemah Quran? Mana yang lebih Allah sukai? Hanya membacanya atau juga dengan berusaha memahami artinya? Allah Maha melihat. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Mana orang yang lebih Allah sukai, yang hanya membaca Al-Quran saja
atau yang membaca Al-Quran sambil berusaha mengerti artinya? Mana yang Allah sukai? Jawab. Ada lagi, dia berusaha baca, dia belajar arti dan memahaminya, dan dia sekuat tenaga berusaha mengamalkannya. Mana orang yang paling disukai Allah? Mengamalkan. Dengan catatan niatnya ikhlas. Kenapa itu hafal Qur'annya lebih banyak tapi kelakuannya seperti itu? Maaf. Wallahu alam. Orang berinteraksi dengan Quran, apakah belajar, membaca, atau menghafal, atau melatih suaranya, ada yang tahsinnya sempurna, ada yang hafalannya banyak, ada yang suaranya sangat merdu dan indah. Apakah ini langsung bisa dekat dengan Allah atau tidak? Jawab. Kenapa tidak? Ini suaranya paling bagus, qori'ah yang paling top di dunia. Apakah langsung bisa jadi orang yang disukai Allah? Ini 30 juz loh, mutqin. Apakah langsung disukai Allah? Jawab. Tidak. Kenapa? Ini paham ini. Dia juga mengerti tafsir Quran. Apakah langsung disukai Allah? Dia tafsir loh, paham. Doktor ahli tafsir Al-Quran, lulusan universitas Islam ternama di dunia. Apakah langsung dicintai Allah? Kenapa tidak langsung? Niatnya. Ini yang paling top. Niatnya. Karena ada yang niat berinteraksi dengan Quran untuk dikagumi orang, sebagai qori'ah, ingin terkenal, sebagai hafizoh, ingin dapat piala di dunia, ingin dapat jodoh, ingin dapat beasiswa. Saya harus hafal Quran supaya bisa jodoh sama si itu. Karena syarat kata calon mertua, kalau kamu hafal Quran surat An-Nas, kamu boleh jodoh. Walaupun hafal Quran, suaranya sangat indah, diakui ini suaranya terbagus. Walaupun paham tafsirnya, kalau niatnya hanya untuk penilaian makhluk, untuk duniawi, tidak diterima oleh Allah. Jelas adik-adik? Ini hafal 30 juz, ini baru juz 30. Mana yang paling mulia? Yang paling ikhlas? Bukankah penghuni neraka dinyalakan itu yang keduanya sesudah oleh mujahid yang bohong-bohongan, oleh orang yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Ternyata ada juga yang belajar Quran itu bukan mendekat ke Allah, tapi ingin dapat pengakuan makhluk. Maka adik-adik yang baik, di Darut Tauhid ini, pelajaran apa yang paling penting di Darut Tauhid ini? Apa? Bertauhid, mengesahkan Allah. Mungkin di antara adik-adik ada yang hafalnya setengah dari juz 30, tapi ikhlas sekali. Ya Allah, saya membaca Al-Quran ini semata-mata agar Engkau ridho. Ampuni saya ya Allah, selama ini saya lalai dengan Al-Quran. Ya Allah, berikan saya paham Quran, jadikan cahaya bagi saya. Hanya karena Engkau ya Allah. Mungkin susah hafal,
Gak apa-apa. Teman-teman sudah 5 juz, ini baru setengah juz. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting setiap membuka Quran niatnya takarub ke Allah. Setiap membaca Al-Quran niatnya takarub kepada Allah. Setiap membaca arti Quran niatnya supaya Allah ridho. Allah lihat tidak? Adik-adik, Allah lihat tidak? Kira-kira disesatkan tidak ini orang seperti ini? Enggak. Setan itu tidak berdaya kepada orang yang ikhlas, mukhlasin, dan orang yang bertawakal. Jadi orang tergelincir dengan Quran kalau niatnya bukan karena Allah. Ada tuh, dapat keterangan ada seorang ibu-ibu profesor, waduh bahasa Arabnya sangat bagus, khatam Quran, khatam terjemah dan artinya, tapi tidak dapat hidayah. Jadi adik-adik, di pesantren ini yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana adik-adik dengan belajar Al-Quran, maaf ya, dengan belajar Al-Quran dan juga belajar agama, itu kuncinya adalah tauhid kita. Adik-adik bisa ngerem dari perbuatan maksiat itu kalau yakin ke Allah. Kalau kurang yakin, bablas. Apalagi zaman teknologi sekarang. Dulu maksiat susah. Adik-adik kemarin libur sudah lihat sendiri kan, betapa beratnya lepas dari gadget, benar? Betapa kalau sudah lihat ini edik, dan yang dilihat lebih banyak yang dilihat yang manfaat atau yang kurang manfaat? Yang kurang manfaat. Karena yang manfaat setan tidak suka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Skip. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu. Giliran yang dilarang anteng. Nah, adik-adik, ada yang mengatakan, wah kalau belajar Quran tidak ada gurunya, nanti setan gurunya. Kalau ada guru harus cari gurunya, harus berusaha mencari guru. Tetapi kalau belum bertemu dengan guru, maka mintalah tolong kepada Allah supaya dapat guru sambil tetap berinteraksi dengan Quran. Kalau belum fasih, baca terjemahnya. Beda deh, beda. Maka di Darut Tauhid sekarang nih, Baitul Quran tidak hanya untuk menghafalkan Qurannya saja tanpa mengerti artinya, tidak. Pahami sambil menghafal. Jangan sampai kita hafal tapi tidak tahu apa yang kita hafal. Karena beramal itu gerbangnya adalah paham. Bisa dipahami adik-adik? Coba, setan tuh paling takut dengan ayat kursi. Masalahnya kita ngerti tidak arti ayat kursi, ya. Jadi kita hanya mulut saja, walaupun itu sudah baik. Tetapi tendangannya kurang lah. Beda peluru yang ada amunisinya, ini peluru nih, ada amunisinya dengan peluru yang kosong amunisinya. Doa mau keluar, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Ada yang tidak berdoa, ada yang berdoa tapi cuman hafalan. Ketika ditanya apa artinya, nggak tahu. Itu seperti peluru tapi tidak ada amunisinya. Jadi kita mungkin dapat pahala dari meniru sunnah Nabi doa, tapi belum tentu
diijabah karena kita tidak minta. Mengerti tidak, Dek? Ade bicara bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu dicontohkan Nabi. Kalau ikhlas kita dapat pahalanya. Tapi apakah kita berdoa atau mengucapkan kata-kata itu saja? Coba berdoa atau mengucapkan? Mengucapkan itu. Kalau doa itu minta itu tahu apa yang kita minta. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, saya bertawakal kepada Allah. La haula, tiada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Yakin di sini, Masya Allah. Allah tahu kita ngerti atau tidak, kita minta dengan yakin atau tidak. Kalau dengan yakin, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sampai setan bilang, gimana kita nipu orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Artinya adik-adik, kita pesantren ini untuk paham, untuk yakin siapa Allah, dan paham apa yang Allah sukai, paham apa yang Allah larang, dan berusaha kita mengamalkannya. Itu intinya. Masa depan adik-adik, Allah nanti yang akan tolong. Adik-adik semua ciptaan Allah. Bakat, karakter, potensi adik-adik itu Allah yang ciptakan. Ini beda-beda. Jangan risau. Jangan risau dengan zaman seperti apapun. Jangan risau dengan persaingan, dengan teknologi apapun. Risaulah kalau kita tidak mengenal Allah sehingga punya Tuhan yang lain selain Allah. Kita tidak tahu apa yang Allah sukai dan tidak tahu apa yang Allah larang. Itu bencana bagi kita. Tidak ribet hidup ini, tidak ribet. Tidak ribet. Yang ribet adalah tidak mengenal Allah, tidak yakin ke Allah, tidak tahu apa yang disukai Allah dan yang dilarang Allah. Kalau kita yakin, patuh, mengalir nanti. Dituntun oleh Allah kemana dan jadi apa. Kesimpulannya apa nih? Mari kita membaca Al-Quran serta pahami artinya. Kalau memungkinkan dan bukan kalau memungkinkan, maaf, harus diperjuangkan, kita belajar juga menerjemahkan Al-Quran. Jadi ini adik-adik, kenapa dengar AA ceramah ini? Karena mengerti. Banyak orang yang senang baca novel, baca buku, padahal kitabullah Al-Quran tidak ada bandingannya menariknya. Ini aja orang bicara manusia banyak dosa, ilmunya nggak ada apa-apanya, sudah bisa membuat adik begini terus hampir 1 jam. Kalam manusia bisa dianggap menarik, kalamullah tidak bisa ditandingkan dengan kalam siapapun. Adik-adik, dan tolong para kepala sekolah di sini pastikan ya semua santri khatam terjemah Quran. Kemudian setiap surat yang biasa kita baca pahami, terutama doa-doa juga dipahami. Jadi bukan hanya untuk hafal tapi juga paham. Karena beramal itu harus lewat paham dulu. Tidak mungkin kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita pahami. Terima kasih. Demikian pengumuman kepada para jamaah. Ini ada pengumuman hari ini. Hari ini di Eko Pesantren, di sini nih, hari Ahad ini akan hadir 1.529 orang tua santri baru. Nah,
kita bakal banyak tamu nih. Peserta umum 173, jadi data sampai Jumat kemarin. Ada apa sih di sini di Darut Tauhid di Eko Pesantren 1 namanya open house. Apa open? Open itu tahu kan? Penghangat itu ya. Oven itu hadirin. Jadi open house itu artinya apa dek? Buka rumah, rumah kebuka. Family, waduh susah nih bahasa Inggris. Apa? Family treasure hunt. Wah ini jadi perburuan. Treasure apa artinya? Harta karun. Hunt, berburu. Jadi memburu harta karun keluarga, gitu bukan? Oh, family, keluarga memburu harta karun Agim. Wah, bisa bangkrut saya. Jadi ini ada sebuah kegiatan baru dan menarik dan boleh bagi jamaah juga yang tertarik untuk hadir hari ini. Nanti harus daftar tidak nih? Total ini jadi dibuat regu-regu nanti ya. Silakan datang berburu harta karun. N ya. Tahu karun siapa? Iya, yang berharta itu ya. Kemudian di sini dibuat grup-grupnya, nanti akan ada ya seperti film itu ya, berburu harta karun, pindah ke pos ini, pindah ke pos ini, sedemikian rupa. Dan nanti ada hadiahnya. Supaya semua kebagian hadiah, tekniknya adalah bawa masing-masing ya. Silakan AA bagian ceramah nanti ada jadwal tausiah di sini jam 9, tapi datanglah lebih awal. Mungkin akan jadi pengalaman baru sehingga mengetahui seperti apa sih di Darut Tauhid ini. Kami dari pihak pesantren Darut Tauhid tidak mau Bapak Ibu menyekolahkan anak di sini seperti membeli kucing dalam karung. Ada gitu yang jualan kucing dalam karung. Jadi inginnya lihat aja apa adanya. Lihat begini. Kami tidak memberikan janji-janji apa-apa, tapi akan berusaha saja ikhtiar memberikan yang terbaik semaksimal yang kami bisa lakukan. Mudah-mudahan nanti sesudah mengenal tahu. Tapi ini memang untuk tahun ini sudah penuh di Darut Tauhid. Cuma bagi yang ingin tahu dan mau menyekolahkan anaknya pada waktu yang akan datang, tidak ada salahnya hari ini ikut perburuan harta karung ya. Harta karun di Darut Tauhid ini. Hari ini dilakukan hari Ahad di Eko Pesantren 1. Emang ada Eko Pesantren yang lain? Ada. Di mana? Eko Pesantren 2, 3 km dari sini naik ke atas. Insya Allah tahun ini mulai dibangun. Apa yang pertama dibangun di Eko 2? Pertama masjid, dan yang kedua sekolah PDF. Jadi PDF itu pesantren dinia formal. Semula mau untuk muslimah di sana, tapi medannya curam. Jadi khawatir santri akhwatnya itu berotot nanti. Dan ternyata di sana regulasinya tidak seperti di bawah sini. Di sana lebih ketat sehingga kapasitasnya tidak sebanyak di sini. Karena terjal begitu, nanti di sana PDF. PDF itu sekolah yang nanti lebih banyak ilmu agama, diharapkan jadi calon ulama. Eko Pesantren 3, udah tahu di mana? Di Kuningan. Kalau di sana, ini ada yang nanya, apa sih Eko tuh Mas Eko Setiaji? Bukan. Dari lingkungan hidup ya. Jadi pesantren kita diharapkan benar-benar bernuansa lingkungan hidup. Kalau yang di Kuningan sama juga, di perbukitan
Kalau di sini pertanian, nanti di antara yang dicobanya, kalau di sana indahnya itu dengan tanaman obat-obatan deh. Jadi kalau sakit-sakit misalkan ya ini apa nih? Ada di sana obat apa? Ini ini pusing, obat nyamuk misalkan. Insya Allah itu juga tahun ini mulai dibangun. Ya semuanya Allah lah yang bisa menolong. Ada pertanyaan silakan. Apakah ada live pas tausiah kegiatan di acara Eko Pesantren bagi yang berada di luar pulau? Insya Allah nanti jam 9 sampai jam 10 ya. Jam 9 sampai jam 10 live di Zoom dan semua medsos ini, materinya ya insya Allah berkaitan dengan biasanya keparentingnya, bagaimana orang tua yang menginginkan anak, apa nih yang harus dilakukan, kurang lebih itu. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu yang budiman, terima kasih adik-adik, nanti ada tamu, lakukan yang terbaik ya. 5S, apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Sebagai apa itu? Amal soleh. Senyum bukan supaya kelihatan cakep, senyum sebagai amal soleh. Mengucapkan salam sebagai amal soleh. Sopan, amal soleh. Ya. Tempat kita harus BRTT, apa BRTT? Bersih, rapi, T-nya tertib, teratur. Terawat, harusnya tambah satu lagi ya. Tapi BRTT itu buah dari perawatan. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Pungut sampah itu sedekah. Jadi kalau ada sampah, tahan, jangan dibuang. Kemudian ketika ada tempat sampah, simpan, bukan dibuang. Dibuang belum tentu masuk nama kerjaan. Simpan, dan kalau ada sampah sekitar kita, pungut, itu sedekah. Boleh jadi ada hafal Quran, paham Quran karena mungut sampah. Karena amalan kecil tapi ikhlas itu bernilai besar di sisi Allah. Amalan besar tapi ria tidak ada nilainya di sisi Allah. Bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya. Itu. Jadi kalau lihat miring-miring, luruskan. Sebagai apa? Amal soleh. Ada orang, gak ada orang, sama tidak? Ada orang, tidak ada orang, sama tidak? Sama saja. Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, sama atau tidak? Orang lihat atau orang tidak lihat, sama atau tidak? Sama saja, Allah pasti lihat. Orang tahu, orang tidak tahu, sama atau tidak? Sama, Allah pasti tahu. Diposting, tidak diposting, sama atau tidak? Beda. Diposting bisa ria kalau niatnya salah, tapi bisa jadi dakwah kalau niatnya benar. Viral atau tidak viral? Bahaya mana? Bahaya viral kalau kontennya salah, ditiru semua orang, dosanya dipikul oleh sumber viral. Kalau kebaikan tersebar, ditiru, pahalanya banyak. Apalagi ya, rumus nanti menerima tamu. PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kenapa memperbaiki diri? Karena Allah yang memerintahkan dan Allah yang suka. Apakah kita memperbaiki diri supaya disukai orang?
Jawab. Gimana? Kita memperbaiki diri supaya disukai orang atau bukan? Bukan. Kita memperbaiki diri supaya disukai Allah. LT, lakukan yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik supaya apa? Supaya terkenal? Penting tidak jadi orang terkenal? Jawab. Tidak. Tidak penting sama sekali jadi orang terkenal. Yang penting kita disukai Allah. Sesudah itu terserah Allah mau dibikin terkenal atau tidak. Ya, enak hidup tuh dek. Simple tapi benar, bahagia, ajeg dalam segala keadaan dan dapat yang terbaik. Demikianlah para pemirsa yang budiman, ini AA berada di Eko Pesantren 1. Santri di sini khusus ikhwan semua. Dari SD ada SD? SD, PDF, SMP, setara SMP, SMP Putra, SMA Putra, dan SMK Putra di sini. Kalaupun ada yang lawan jenis di sini, ada yang banyaknya itu dikandangin ya, di kandang kuda. Itu kuda ya, jadi aman. Jadi lebih terpelihara. Insya Allah bagi yang mau menyekolahkan di sini sekali lagi silakan hadir. Tempatnya apa nih namanya? Silakan aja di browsing di internet. Eko Pesantren 2 Darut Tauhid. 1 ya. Di Cigugur Girang ya, terserahlah ya. Terima kasih kepada seluruhnya. AA mohon maaf, selamat menikmati jadi orang yang dicintai Allah karena berusaha dekat, paham dan mengamalkan Quran plus tekad menjadi bukti indahnya Quran. Tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pip, diputer Pip supaya teman-teman tahu nih suasana pesantren. Nih kawan-kawan tuh para santri yang soleh-soleh. Aduh. Ya, banyak tangannya. Alhamdulillah. Ini kolam tempat nyempulungin santri ya, tapi jarang sekarang mah ya, karena santrinya soleh-soleh. Kasih ya.